Mbak Mia nje? Saya Mia. Ya, Mbak Mia. Nah, ini saya kenal Mbak Mia kan sudah beberapa tahun ya, dan kebetulan Mbak Mia adalah salah satu putri dari Bapak Sunarto PR nje. Nah, Pak Sunarto PR adalah seniman yang menurut saya legendaris ya, karena di antara seniman-seniman senior salah satunya adalah Pak Sunarto PR yang ada di Yogyakarta. Nah, bahkan di sini mungkin yang senior sudah dipanggil yang maha kuasa, ya, tinggal yang muda-muda. Nah, ini adalah putrinya Pak Sunarto PR, salah satu tokoh di Sanggar Bambu. Pak Narto. Nggih. Pak Nggih. Narto adalah pendiri, salah satu pendiri Sanggar Bambu. Dan Sanggar Bambu kalau tidak salah adalah sanggar seni rupa yang tertua, Mbak. Kalau tertua sih kayaknya enggak, tapi maksudnya salah satu sanggar yang paling tua yang masih ada. Oh. Sisanya belum bubar. Oh, belum bubar, masih eksis ya. Dan ini masih ada kegiatan-kegiatan menggambar model ya di Sanggar Bambu. Dono Tirto. Dan ini bangunan baru. Oh, bangunan baru. Insya Allah udah bangunan permanen. Kemarin kan Sanggar Bambu tempatnya masih pindah-pindah. Yeah. Ini kebetulan sudah bisa bangun di Dono Tirto ini. Waduh. Jadi memang belum kita ini ya, memang masih belum selesai semua bangunannya. Cuman ya kita harus sudah mulai. Oke. Menarik sekali. Jadi istilahnya berkesenian masih berkelanjutan, dan saya lihat di sini ada anak-anak muda juga, Mbak ya. Anak-anak melukis. Ini ada anak warga sini. Oh, warga sini ikut melukis di Sanggar Bambu nggih. Tapi karena ini kan sebetulnya kegiatannya kan melukis model ya, kolaborasi antara Sanggar Bambu dengan Kolcai, komunitas lukis cat air. Nah, ini kalau yang orang-orang dewasanya melukis model, modelnya itu Mbah Narto. Mbah Narto itu sesepuh desa Dono Tirto sini, Pak. Sesepuh. Beliau dulu pernah jadi ketua RT sini, ketua RW sini, LKMD juga. Tokoh masyarakat Dono Tirto lah. Oke. Yang orang-orang dewasanya melukis model Mbah Narto. Kalau ada anak-anak kecil yang mau gambar, kita ajak gambar bebas saja sesukanya mereka. Jadi kegiatan berseni rupa itu tetap berkelanjutan ya. Jadi ini menarik sekali nih. Ya, nah, ini mudah-mudahan bisa berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sekitar juga, Pak. Karena kan tujuannya Sanggar Bambu kan dulu memang untuk memasyarakatkan seni. Iya. Oke. Saya dulu sempat bertemu Pak Sunarto PR tahun 2001 atau 2002 lah di Jakarta di Kebonjeruk. Beliau bercerita tentang seniman yang nasionalis, ada seniman-seniman yang mungkin agak berdekatan dengan lekra dan sebagainya. Jadi mereka berteman tapi secara haluan politik berbeda gitu. Oh iya, kalau Bapak dari dulu juga beberapa kali ya sering menceritakan pada saya, pada kakak saya Mas Bima juga di Sanggar Bambu itu, terutama Bapak secara pribadi ya, teman-teman Bapak itu ada yang kanan, ada yang kiri, gitu. Tapi Bapak tetap berteman sama mereka. Kan kadang-kadang ada yang berusaha ngajak, tapi Bapak tahu, oh ini kayaknya aku mau diajak ini, jadi tetap berusaha menolak dengan halus. Jadi pertemanan secara pribadi tetap. Tapi kalau untuk ideologi politik Bapak tetap Pancasila. Berbeda, ya. Saya ingat dulu itu karena tidak ke kiri lah. Iya, bertemu dengan Pak Sunarto PR itu tahun 2002 kalau nggak salah, itu pamerannya karya Iji Tarmizi, Bapak Iji Tarmizi. Jadi apanya? Di Jogja. Enggak, Pak Iji Tarmizi itu dia pindah ke Sumatera karena karena dia itu berseberangan dengan politik Orde Baru. Enggak, maksudnya pamerannya di mana? Di Jakarta, di Galeri One. Ketemu sama bapaknya berarti di Galeri One di Jakarta. Galeri One Galeri ya. Kebon Jeruk benar di jalan jalan arteri. Jalan panjang. Nah, ini sebenarnya hal yang menarik karena Pak Sunarto PR menghadiri temannya yang kebetulan berideologi atau mungkin berpolitik ya, berhaluan politik yang berbeda, karena Pak Iji Tarmizi dengan beberapa teman-temannya itu adalah dianggap sebagai yang kiri ya. Iya, kalau nggak salah saya juga gitu. Iya, kalau nggak salah seperti itu, dan di situ namun mereka adalah berteman gitu. Jadi itu menarik sekali, dan mungkin ini salah satu yang bisa menjadi pembelajaran di seniman bahwa berhaluan politik
misalnya berbeda, berpartai politik juga berbeda, namun tetap harus punya satu persaudaraan. Nah, ini yang menarik, ini yang menarik dari Sanggar Bambu yang saya ketahui Pak Sunarto itu sangat nasionalis. Ya, bahkan kebetulan Pak Sunarto itu adalah seorang pejuang. Brigadir 17, saya tahu tentara pelajar dan sangat bersahabat dengan ayah saya. Jadi ayah saya itu adalah teman seperjuangan di daerah TP, daerah Purwokerto di Kompenjung. Nah, jadi disitulah seniman, namun dia adalah seorang pejuang sehingga karya-karyanya penuh dengan semangat perjuangan. Ya, saya lihat karya lukisan Pak Sunarto, termasuk ayah saya, dia peperangan melawan Belanda dan sebagainya. Nah, ini adalah sebuah sanggar yang diwariskan oleh pendahulu termasuk Bapak Sunarto PR, Pak. Bu, Mbak. Sebetulnya ini kalau yang bangunan ini sih enggak ya, karena memang dulu sampai Bapak meninggal itu kan Sanggar Bambu masih pindah-pindah. Itu kan di Tempuran, Tempuran di Jatak Keman, di Gampira Tempur. Nah, jadi memang sebelum Bapak wafat, itu benar-benar sudah istilahnya beberapa jam sebelum Bapak meninggal itu Bapak sempat mengatakan kepada saya, tolong disampaikan, saya maksudnya mungkin jadi wasiatnya Bapak ya. Bapak tuh berkeinginan bahwa Sanggar Bambu mempunyai bangunan yang permanen, pindah-pindah seperti itu. Saya juga sudah menyampaikan ke teman-teman Sanggar Bambu, waktu itu ketuanya kan masih Mas Toto Bugori. Pak Toto Bugori. Alhamdulillah ini di masa kepengurusan ketuanya Mas Deden FG ini ada donatur yang berbaik hati membiayai pembangunan sanggar ini. Ini sekarang kita sudah punya tempat yang permanen. Insya Allah nggak pindah. Tapi paling tidak setidaknya seperti Pak Sunarto PE dan seniman-seniman yang lain ini telah mewariskan semangat bukan secara fisik tapi semangat spirit berseni rupa seperti ini adalah sesuatu yang menurut saya menarik yang harus terus dilestarikan karena berkesenian atau berseni rupa itu alangkah menarik bila ada wadahnya. Dan ini menarik sekali. Nah, saya sekarang pertanyaan lebih ke Mbak Mia atau Ibu Mia ya. Saya pakai Mbak lah karena saya pikir seperti kakak saya gitu ya. Nah, Mbak Mia sebagai seseorang yang mungkin orang tuanya bergelut di seni rupa, apakah Mbak Mia juga suka melukis, Mbak? Ya, saya kebetulan juga suka melukis ya, meskipun secara background background pendidikan itu saya jauh dari seni rupa. Saya dulu kuliahnya di geografi. Fakultas MIPA. Terus SMA-nya juga fisika, jurusan fisika. Tapi mungkin saya mengambil jurusan itu mungkin karena ada alasannya juga ya. Saya melihat Bapak itu sudah seniman terkenal. Terus keluarga Pak Le juga banyak yang seniman, sepupu-sepupu banyak yang seniman. Jadi saya merasa apakah saya juga harus jadi seniman? Waktu dulu tuh saya berpikiran seperti itu. Jadi akhirnya ketika SMA saya sengaja masuk mengambilnya jurusan fisika. Terus ketika kuliah juga ambilnya jurusan geografi FMIPA. Tapi memang kalau kata orang kan kembali lagi ke buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Meskipun saya berusaha menjatuhkan diri jauh dari pohonnya, maksudnya jauh dari seni rupa, tapi ternyata kok ujung-ujungnya tertarik ke bidang seni rupa juga gitu. Akhirnya ya saya melukisnya otodidak lah, Pak. Sejak setelah Bapak nggak ada tahun 2018 itu saya baru mulai aktif melukis. Gitu. Tapi memang enggak. Sangat menarik ya, karena ayah saya sahabat baik dengan Pak Sunarto PR. Ya, bapak saya namanya Margono, itu sahabat seperjuangan di tentara pelajar, dan ayah saya juga seorang pelukis. Ketika ayah saya meninggal, semua anak-anaknya di seni rupa, tidak ada yang mengajari lah. Ini mungkin adalah karunia yang maha kuasa gitu. Terima kasih sekali Mbak Mia. Ini tidak apa-apa saya jadikan konten YouTube. Tapi paling tidak dari pembicaraan ini Mbak Mia telah memberikan sebuah amal jariah lah
menyemangati anak-anak seperti ini untuk berkesenian di masa depan gitu. Gitu. Yang penting mereka percaya diri dalam berkarya. Ya, terima kasih. Kita bebaskan mereka menggambar seperti itu, biar mereka menemukan sendiri teknik dan gaya menggambar. Semoga Sanggar Bambu ini terus berkelanjutan, Mbak ya. Kita berdoa semuanya, sehingga para pendahulu itu merasa berbahagia dan mendapatkan amal jariah gitu dari kegiatan ini. Terima kasih. Selamat siang Mbak Mia nggih. Matur nuwun sangat. Nggih nggih nggih, sami-sami nggih nggih nggih. Selamat siang Pak Deden. Selamat siang Mas. Kita dulu pernah bertemu waktu di acaranya di pinggir kali itu Bedok ya. Pak Nasirun. Kita ngobrol-ngobrol dan saya jarang ketemu Pak Deden. Nah, saya di sini kan datang di apa ya, markasnya Sanggar Bambu nggih. Ya. Gitu. Jadi ini tempatnya baru ya? Ya. Coba ceritakan Mas. Jadi tempat ini kami bikin itu untuk tempat untuk berkumpul kembalinya teman-teman anggota Sanggar Bambu dan kerabat dan simpatisannya yang selama ini kan kita masih berpindah-pindah tempat. Jadi insya Allah tempat ini akan menjadi tempat kita untuk berkumpul untuk sampai selama-lamanya gitu. Ini ada kegiatan bagus sekali nggih. Oh ya. Jadi teman-teman pada kumpul-kumpul, ada kegiatan melukis model gitu. Ya, ini acara ini kita inisiasi secara kolaboratif ya. Jadi Sanggar Bambu bersama Kolcai. Jadi kenapa kami meminta Kolcai untuk kolaborasi dengan kita, yaitu pertama Kolcai itu punya secara historis. Pendiri Kolcai itu dari anggota Sanggar Bambu sendiri. Jadi apa ya, generasi elitnya awal-awal Sanggar Bambu dulu gitu. Bapak Handoko Soekarno, dia termasuk salah satu pendiri juga kurang lebih itu. Jadi sekarang tokoh-tokoh Sanggar Bambu kan karena sanggar yang paling tua ya. Betul. Paling tua lah. 65 tahun. 65 tahun dan beberapa sudah dipanggil yang maha kuasa gitu, di Sampun Sedo gitu kan. Seperti Pak Sunarto PR dan lainnya. Sekarang yang paling senior siapa Mas kalau boleh tahu? Yang saat ini yang paling sepuh termasuk Bapak Handoko Soekarno. Yang kedua Bapak Isnaini, Bapak Supono PR. Supono PR ya. Suyanto itu masih ada. Jadi generasi mereka yang generasi awal-awal itu Handoko Soekarno yang masih. Tapi mereka masih aktif berseni rupa Pak? Masih. Sampai di Kolcai ini pun dia termasuk. Jadi yang senior banyak ya. Kami memang sekarang di Jogja itu seniman senior sejak Pak Joko Pekik, terus Pak Sunarto. Saya pikir yang sepuh-sepuh itu sudah meninggalkan kita semua, tinggal yang muda-muda harus melanjutkan. Terutama di sini saya lihat ada anak-anak kecil juga ya Mas. Ya, kita mencoba untuk kayak seperti Sanggar Bambu, seperti kemarin juga nggak cuma di seni rupa ya, kalau Sanggar Bambu ya. Kita konsennya ada di seni pertunjukan, ada di sastra, ada di musik gitu kan. Jadi beberapa waktu lalu kita menggiat sastra juga. Jadi di situ pun kita berpikir untuk regenerasi. Ya, memang orang anak-anak muda itu harus melanjutkan perjuangan orang tua ya, karena sudah 65 tahun jangan sampai ke depan itu justru tidak ada anak muda yang melanjutkan. Minimal kita bisa menjaga Sanggar Bambu, merawat dan melanjutkan aja itu bagus. Alhamdulillah. Ini juga apalagi dengan tempat ini ya. Tempat ini juga menurut saya sangat bagus, nyaman untuk berkesenian. Moga-moga ada banyak kegiatan lagi Mas. Ya insya Allah harus ada terus Mas ya. Soalnya sebetulnya cita-cita dari awal Sanggar Bambu berdiri itu kan
dari catatan yang ada itu kan sebetulnya cita-cita punya sanggar sendiri, punya tempat sendiri, punya galeri gitu kan. Ada itu catatannya. Tapi sementara sampai 65 tahun ini ya alhamdulillah kita mudah-mudahan kita doanya bahwa ini juga tempat untuk dan cita-cita para leluhur kita. Ya, ini bisa mengawali perjuangan ke depan, ada galeri, mungkin art space dan sebagainya ya. Jadi menurut saya ini sangat langka selain di Yogyakarta ya. Kalau di Yogyakarta memang gudangnya seniman, tapi kalau di beberapa kota itu sangat sulit untuk mengumpulkan seniman-seniman gitu ya. Jadi ini sangat keren dan Pak Deden atau Mas Deden atau sebenarnya Kang ya, karena Mas Deden kan dari Sunda. Jogja saya. Oh, bukan dari Sunda ya, namanya Deden. Iya. Saya asli Jogja. Saya pikir saya mau panggil Kang Deden karena biasanya teman-teman saya di Bandung itu namanya Kang Deden semua gitu. Tapi dari Jogja ya, oke. Tapi dengan kepemimpinan di Sanggar Bambu ini menurut saya keren ya. Semoga bisa berkelanjutan dan ini saya juga membuat konten YouTube ini meliput seniman-seniman cukup banyak, mungkin sudah berapa ya, udah saya kontennya udah 50 lebih gitu, 50. Jadi banyak sekali event-event seniman, pameran dan sebagainya. Moga-moga saya bisa berkontribusi atau mungkin bekerja sama dengan Sanggar Bambu. Dan mungkin saja ayah saya dulu aktif di Sanggar Bambu, cuman karena ayah saya meninggal di usia 49 tahun gitu. Karena ayah saya itu dulu sahabatnya Pak Sunarto PR. Terus ternyata ada Pak Yanto itu, Pak Suyanto itu, Lek Suyanto itu ternyata mengenal ayah saya gitu. Berarti saat itu Lek Suyanto usia baru 20 tahunan gitu. Ya, jadi bisa jadi dulu aktif di sini. Cuman kan saya juga tidak tahu sejarah ayah saya yang suka seni rupa, tapi teman-teman di Jogja juga sangat banyak gitu. Ya, emang Sanggar Bambu itu sesuai dengan tagline besarnya dari awal itu bahwa tempat ini adalah tempat pertemuan dan medan persahabatan. Artinya dari semua generasi, dari semua kesenian apapun, dari dulu sampai sekarang tuh banyak banget yang terlibat di Sanggar Bambu. Ya, ini sebagai sanggar yang paling tua secara organisasi, paling tua ya. Kalau bangunannya baru ya. Ini banyak seniman-seniman yang ikut di sini sudah usianya 65 tahun ya, organisasi atau sanggar ini ya. Kalau Sanggar Bambu itu usianya udah 65 tahun. Oh, 65 tahun itu sudah cukup lama. Jadi memang pasti mewarnai seni rupa Indonesia gitu ya. Jadi saya melihat memang awal-awal dulu, dan saya kenal dengan Pak Sunarto PR, saya pernah diskusi ngobrol gitu. Dulu di era-era 65-an itu seniman ada yang ikut kiri kanan gitu dari lekra, dan menurut saya salah satu yang saya kenal Pak Sunarto PR yang aktif di Sanggar Bambu ini sangat nasionalis gitu Pak ya. Dan tidak berafiliasi dengan partai apapun sampai sekarang. Ya, dan yang menarik ini adalah Pak Sunarto PR dengan teman-teman yang aktif di sektor kiri ya, istilahnya mungkin lekra dan sebagainya, mereka masih tetap bersahabat meskipun dalam pandangan yang berbeda gitu. Sangat Mas, sama. Ya, kembali lagi secara catatan di sejarah seni rupa Indonesia, waktu itu banyak kelompok yang berafiliasi dengan kanan atau kiri, sementara Sanggar Bambu memilih di jalan tengah ya, dia tidak ada berdiri di mana-mana. Ya, bisa dibilang nasionalis, bisa dengan secara humanis. Jadi kerakyatan bisa. Ini menurut saya memang seniman itu sebaiknya netral, tidak berkelompok-kelompok ya, karena pada prinsipnya berkesenian itu adalah sesuatu yang humanis ya, tidak pro kanan pro kiri gitu ya. Jadi ini sangat menarik. Nah, kepemimpinan Mas Deden ini sangat menarik, dan moga-moga ini kegiatan-kegiatan melukis ini bisa berkelanjutan terus ya Mas. Amin. Ya. Kira-kira ada saran nggak Mas Deden untuk seniman-seniman muda biar bisa melanjutkan perjuangan senior-senior di Sanggar Bambu ini? Ya, saya pikir untuk seniman-seniman muda sekarang jangan meninggalkan sejarah kesenian masa lalu. Paling tidak memahami dan mengerti untuk melanjutkan apa yang sudah diperjuangkan dari seniman-seniman masa lalu. Bukan berarti kita tidak harus mengikuti mereka, tapi cukup memahami, mengerti sejarahnya itu sudah
penting bagi seniman sekarang. Terima kasih Pak Deden, Mas Deden. Semoga ini kegiatannya terus berkelanjutan. Ya, terima kasih. Terima kasih. Selamat sore. Ini udah mulai sore.